Halo creators dan listeners, balik lagi bareng gue di sesi Deep Dive kita hari ini. Kali ini kita akan bahas lagi tentang Profesor Jiang yang belakangan ini kontennya banyak banget ditonton sama orang-orang. Kita juga bakal ngobrolin sebuah topik yang mind-blowing banget dan agak distopian. Kita bakal bedah curhatan dan analisis satu-satunya negara yang mengontrol warganya menggunakan AI. Penasaran gimana rasanya dipantau 24 jam oleh AI? Let's go! Disclaimer, di sini kita nggak berpihak kepada siapapun ya. Di sini kita cuma ngebahas apa yang disampaikan oleh Profesor Jiang. Jadi gini guys, bayangin lo jadi akademisi atau profesor top yang ngajar di kampus di China. Tapi lo mati-matian ngehindari media lokal. Nah, itu yang dilakuin sama si profesor ini. Dia sama sekali nggak punya akun media sosial China. Mau jurnalis lokal atau orang-orang China ngajak interview atau kerja bareng, dia tolak mentah-mentah. Kenapa se-eksklusif itu? Alasannya simpel tapi ngeri. Dia sadar orang-orang itu merepresentasikan pemerintah. Dia nggak mau ngebahayain posisinya atau ujung-ujungnya cuma dimanfaatin jadi corong propaganda negara. Dia nyebut posisinya ini main di area abu-abu karena dia bukan warga negara sana. Dia milih fokus bikin konten buat bule atau audiens barat, jadi nggak terikat sama hukum pengawasan lokal dan punya kebebasan lebih buat momentarin masyarakat barat dibanding warga asli China. Walaupun main aman, bukan berarti dia bebas lepas guys. Sang profesor cerita belak-belakan kalau dia itu dipantau dengan sangat ketat. Pernah tuh kejadian, dia nulis esai di Substack yang nyinggung soal China. Gak lama setelah itu, dia langsung ditelepon sama pimpinan kampusnya dan disuruh take down tulisan itu saat itu juga. Pihak kampus ngerasa punya tanggung jawab hukum atas semua yang dia lakuin. Gara-gara ini, dia gak ada rencana buat stay menetap jangka panjang di China. Kenapa? Karena saat ini pemerintah China lagi haus-hausnya ngebangun soft power. Dan mereka tahu banget kalau si profesor ini punya influence alias pengaruh gede di luar negeri. Mereka pengen mengkooptasi atau ngerangkul dia biar jadi senjata penyebar agenda China di mata dunia, yang tentu aja langsung ditolak sama doi. I do not have a Chinese social media account. Chinese reporters have reached out to have interviews with me, and I've said no. Chinese people have reached out to me and said they want to work with me, and I've said no. And the reason why is that I understand and when you say they reached out, who reached out to you? Like the bigger platforms or media companies or all the way from the top to CCP? well, Tsinghua professors at the very elite universities in China, Tsinghua University. And I don't want to talk to these people because they represent the government. And I don't want to put myself in a position where I'm compromised and have to become a mouthpiece for the government. And so my main priority is to maintain my independence, my freedom, because I operate in a gray zone in China where I'm not a Chinese citizen, so I'm not bound by Chinese surveillance laws. And I make content for Westerners, and so I have a lot more freedom to comment about Western society than, say, if I were in Western society, right? So Canada has become a very authoritarian society. If I said certain things that I said in Canada, then it's possible that I get visited by the police, and that'd be true for Europe. It wouldn't be true for the United States, but there would be some other issues as well. Yeah, that's interesting. Nah, ini salah satu bagian yang gokil sih. Di saat dunia luar masih suka bahas efek pandemi, di China, memori soal COVID itu udah kayak masuk ke memory hole, alias dihapus secara sistematis dari ingatan publik. Orang-orang di sana milih nggak pernah ngomongin COVID lagi, walaupun faktanya masih ada aja yang kena virus itu. Trauma selama 3-4 tahun bikin warga milih move on dan nganggep bahas ginian tuh nggak ada gunanya. Lalu apa narasi resmi negaranya? Pemerintah China nekenin berkali-kali kalau COVID itu adalah senjata biologis buatan Amerika. Cerita ini diamini secara luas, bahkan sama kalangan elit China, yang percaya virus itu sengaja dibocorin buat ngancurin ekonomi China. Pokoknya, mereka berusaha banget mengecilkan peran dan tanggung jawab China dalam awal mula pandemi ini. Di obrolan ini, profesor tersebut kebetulan punya keyakinan pribadinya sendiri. Dia percaya kalau virus itu emang senjata biologis AS yang risetnya didanai sama Anthony Fauci. Menurut dia, waktu Obama nge-ban riset gain of function di Amerika, Fauci mindahin proyek itu ke lab Wuhan, yang menurut profesor merupakan instalasi militer. Pas virus ini bocor, entah disengaja atau kecelakaan,
Efek awalnya mematikan banget, bisa bikin paru-paru panas kayak tungku. Karena telat melockdown kota, warga Wuhan keburu kabur pakai penerbangan ke kota-kota lain bahkan sampai ke Eropa, yang akhirnya memicu penyebaran global. COVID started off as a American bioweapon, and so that's what the Chinese believe, that COVID was American bioweapon. It was leaked into China in order to hurt Chinese society. And there are a lot of elite Chinese who I talk to who believe the same thing. So they believe it was a bioweapon released from US in China. That's the narrative they say. And That's what they believe. That's correct, and is it tied to Fauci, the gain of function? Is that kind of how they spin it, or what's their method of connecting the dots? So I'll tell you what I believe happened, okay? And so I believe that this was an American bioweapon funded by Tony Fauci. Obama had put a moratorium, a ban on gain-of-function research, and so Fauci subcontracted gain-of-function research to the Wuhan lab, which was actually a military installation. And I don't know if it was accidental or deliberate, but it got released into Wuhan. And when it did get released into Wuhan, the early reporting was that this was killing a lot of people. It was actually burning your lung. It was like a furnace. Your lungs became a furnace. So it's pretty deadly. And they locked down the city too late, and about a third of people escaped into other cities, as well as boarded flights for Europe. And this spread around the world very quickly. So I think that's what happened. But Chinese, what they believe is that this was an American bioweapon designed to hurt the Chinese economy. And that's a story. But they downplay China's role in it. Kita masuk ke inti kenapa sistem ini disebut sangkar digital. Buat lo yang FOMO dan gak bisa lepas dari sosmed, lo bakal mati gaya di sini. Gak ada Facebook, YouTube, atau X. Semua platform barat itu diblokir dan diganti sama aplikasi buatan lokal. Di China, warganya memang gak bisa sembarangan scroll Instagram, X, Facebook, YouTube, apalagi chatting pakai WhatsApp. Semua platform barat itu diblokir oleh sistem sensor internet raksasa milik negara yang terkenal dengan julukan The Great Firewall of China. Karena platform luar diblokir, perusahaan teknologi lokal bikin alternatif yang fungsinya mirip, bahkan kadang fiturnya lebih lengkap. Mereka nggak mau warganya terpapar informasi yang dianggap mengancam stabilitas negara, mengkritik pemerintah, atau membahas sejarah kelam. Sosmed asing kayak Facebook dan X punya prinsip kebebasan berpendapat, freedom of speech, dan menolak menyensor konten secara sepihak sesuai permintaan pemerintah China. Karena menolak tunduk pada aturan sensor tersebut, platform asing akhirnya diblokir. Seperti yang dibahas oleh Profesor Jiang Suechin tadi, China punya sistem AI surveillance yang masif. Supaya sistem ini jalan, pemerintah butuh akses ke data pengguna. Perusahaan teknologi lokal di China terikat oleh hukum negara yang mewajibkan mereka memberikan data pengguna ke pemerintah jika diminta, misalnya untuk investigasi atau keamanan negara. Perusahaan asing seperti Google atau Meta, Facebook, tentu saja menolak memberikan akses data pengguna mereka secara bebas ke pemerintah China. Dengan memblokir raksasa teknologi barat sejak awal, sekitar akhir 2000-an, China secara nggak langsung melindungi pasar digital mereka yang super besar. Absennya Google, Facebook, dan Amazon memberi ruang bagi perusahaan lokal seperti Tencent, Alibaba, Baidu, dan ByteDance untuk tumbuh tanpa saingan dari luar. Hasilnya, China sekarang punya raksasa teknologinya sendiri yang bernilai triliunan dolar. Prof ini nekenin kalau China udah berhasil ngebangun AI surveillance state, alias negara pengawasan berbasis AI yang paling canggih di muka bumi. Sekitar 90% populasi China itu etnis Han. Awalnya di tahun 1949, Partai Komunis sempat support banget 55 etnis minoritas di perbatasan. Mereka dikasih otonomi, dikasih subsidi gede, dan bahasanya dijaga. Tapi tren ini sekarang berputar balik jadi nasionalisme etnis Han. Imbasnya, banyak sekolah minoritas sekarang dilarang ngajarin bahasa daerahnya sendiri dan diwajibkan cuma pakai bahasa Mandarin. Urusan agama juga sama ketatnya. Partai Komunis sangat bangga mengklaim diri mereka sebagai ateis. Mereka bukan cuma menekan agama tertentu, tapi semua agama, dari Islam sampai Kristen,
demi menaruh ideologi komunis di atas segalanya. Agama cuma dibolehin kalau warganya setuju menjadikan komunisme sebagai Tuhan tertinggi, yang jelas-jelas ditolak sama orang beragama. Kasus besar yang menimpa Muslim Uighur juga disebut-sebut dipicu dari paranoia dan ketakutan pemerintah akan radikalisasi setelah adanya kejadian serangan teroris pakai pisau di stasiun kereta yang dilakukan orang Uighur sepulang dari perang di Timur Tengah. Dengan semua sistem itu, si profesor akhirnya punya list larangan atau garis aman obrolan yang gak berani dia lewatin meski dia ngobrol buat orang luar negeri. Isu-isu sensitif kayak Tibet, Taiwan, atau Xinjiang itu haram hukumnya buat dibahas. Dia juga nggak diizinin nyebutin atau ngeritik satupun pimpinan individu pemerintah China. Satu lagi, batan secara terbuka. Debat liar itu bikin kelemahan ketahuan dan bisa diperbaiki. Sementara China dengan usianya yang 5.000 tahun, menurutnya bukan hal yang selalu positif kalau masyarakatnya nggak bebas berekspresi seperti lawan-lawan geopolitik mereka. Wah, gila sih obrolan ini. Panjang dan daging semua. Jadi gimana nih creators? Ngebayangin hidup di bawah AI surveillance yang sepaternalistik itu? Apakah teknologi bakal selalu ujung-ujungnya mengontrol manusia? Tulis komentar kalian ya di bawah. Terima kasih udah stay tune dengerin obrolan berat tapi worth it ini. Stay curious, stay sane, and see you next time.